sajian, Yesus tak bangkit, kau akan mampu. Bangkit dari hari baru, dalam kuasa darahnya. Ya, doa kunjungannya waktu saya sakit, dan puji Tuhan sekarang sudah bisa beraktivitas. Jadi kronologisnya menikmati kronologis. Jadi itu setelah CT scan itu baru ketahuan ya bahwa ada hernia. Waktu Rizky kan juga, cuman kan dokternya dari 4 dokter atau 3 dokter bilang ini apa namanya, terserah ibu aja mau dioperasi apa enggak, jadi kayaknya nggak urgent gitu ya. Kan kalau dibilang begitu jadi males ya. Akhirnya apa, suatu proses yang kita juga ini. Terus itu di tahun lalu masih bulan apa sih, bulan November apa September itu. Jadi saya pikir kan bulan apa Desember tuh Marcel banyak urusan lah ya, bayar-bayaran tuh biasanya kan Desember. Jadi saya masih udahlah nanti aja habis ini. Cuman pas Desember tanggal 31 tuh kita kumpul keluarga waktu di apa di daerah Bandung itu. Adik saya yang ini, jadi dari 3 dokter kan nggak urgent, tapi sebaiknya dioperasi nanti ususnya kejepit. Saya juga nggak ngerti maksudnya ya, ususnya kejepit. Jadi waktu itu adik saya bilang ya udah kalau memang itu ikutin aja saran dokter gitu ya. Tadinya kan saya nggak terlalu mikirin gitu loh. Terus jadi gara-gara adik saya ngomong begitu, jadi saya kepikiran terus ikutin aja saran dokter. Tapi kalau saran dokter sebenarnya operasi, tapi katanya nggak urgent gitu ya. Gitu. Nah ini pas Maret ya, pas kemarin Februari itu kan libur anak sekolah, jadi ya udah berarti kan bisa mengamin pas operasi. Habis itu juga puasa itu kan saya jadi nggak ke pasar sebulan kalau misalnya, berarti mendingan ini aja langsung saya ambil keputusan gitu ya. Nah, itu saya terus lagi rujukannya, jadi harus ke Metro ke dokter Mumi. Dokter Mumi kan bilang mau, kan sebelumnya memang udah konsul ke dokter Miki. Dokter Mumi bilang mau ke dokter Miki nggak, ini boleh kok. Saya enggak, ke dokter Mumi aja, saya merasa lebih sejahtera aja gitu ya. Tapi saya lebih ini pilih dokter lah ya, saya pikir juga supaya lebih kenal aja sama dokter Mumi, kan jarang ya ketemu gitu loh. Jadi saya memang ada pikiran seperti itu. Ya itu sekarang kita jadi sering ngobrol. Nah itu dokter Mumi doang yang bilang ya memang harus dioperasi gitu. Ya udah ini memang saya juga pikir, Bu Arta bilang itu mah operasi kecil. Ternyata dia udah duluan ya Pak. Ternyata beda. Dia sakit gak apa ya, kamu sampai sowan sebelum operasi. Oh iya. Oh ini kalau dia memang urgent dia. Kan kalau Beda. makin itu makin besar. Kalau dia memang disuruh, kalau saya kan boleh Masing-masing. kita di Pandawan sebelum operasi. Di Pandawan itu ternyata Ya sakit juga. Aku pikir kenapa gak makan apa-apa, kita yang makan. Kayaknya itu habis berendam terjadi. habis berenang kan, habis berenang. Terjadi itu. Ya itu makanya saya itu masuk rumah sakit Sakitnya kan dia 2 di kali sana kan. memang waktu itu. Mungkin itu kan saya masuk rumah sakit kan ke EMC itu sampai 2 kali dalam Dirawat. hampir setahun. Kan aneh juga ya kalau dipikir cuma gara-gara kecapean. Oh segitu, berarti mungkin gara-gara itu juga gitu loh. Itu masalahnya tuh sesudah pas ininya recovery-nya kan Pak Dodi baru seminggu. Mungkin semoga recovery-nya udah beres. Saya pikir udah seminggu. Ya Pak, nanti kalau di sini saya pikir Maret ya paling seminggu lah. Aku pikir sebulan. Aduh ya ampun, nggak bisa ngapa-ngapain. Untung ada catering kan, catering begitu. Ya itulah ya, kayak Bung bilang, kalau kita lagi senang kita lupa Tuhan. Giliran ini saya tiap hari baca hafal. Pokoknya saya tulis itu berapa buku udah. Tapi semakin itu sih ya, saya merasakan sekali manfaatnya lah ya, makin dibangun. Terus atau enggak saya dengar YouTube-nya Rubin Abraham tuh tentang perang, akhir zaman, ya teman orang sesudah meninggal gitu ya. Tahu siapa namanya? Sakit makin Jadi jangan takut. Ya itulah.
Ya itu pokoknya ya itulah Tuhan kasih saya istirahat benar-benar juga di dalam mengenal Tuhan ya. Puji Tuhan sekarang sudah beraktivitas juga termasuk saya bisa pasang lagi di kursi itu jadi bersaksi kemarin tuh Joel itu baru ikut ini jadi sekolahnya di Moskow itu live in. Saya nggak tahu kalau dia tuh live innya kemana gitu. Dia tuh kan kalau ngasih tahu tuh anak-anak sekarang tuh ngasih tahu mepet-mepet ya. Mama minggu depan dia bilang mau live in ke mana? Suku Baduy mah. Di mana itu? Di mana itu? Suku Baduy mah kata gitu. Perjalanannya sampai dari kita pergi jam 8 mungkin sampai sana jam 4 gitu, 8 sore. Kata kami berapa hari? 3 hari. Yang sebelumnya itu Joli sempat juga retret 3 hari itu. Jadi pertama kali 3 hari nggak ada Joli kan di rumah itu. Sekarang Joel 3 hari. Kata mamanya, aduh gimana nanti anak-anak udah gede ini sekarang ini kelatihan nih 3 hari latihan gantian gitu kan. Bilang Joel gak ada, sepi banget gitu. Ini Joel juga pas 3 hari, sepi banget gitu. Gitu kan, terasa ini latihan kali ya. Nanti kalau udah pada kayak tua katanya gitu kan. Terus saya bersyukur ya. Saya pikir ini Joel bisa nggak, karena di Baduy itu nggak ada listrik. Mandinya juga katanya dari sungai gitu, katanya lebih dari sungai dan dari nggak ada keran gitu kan. Saya bilang yaudah Joel nikmatin deh gitu. Saya pikir dia pulang ngeluh atau apa, ternyata dia happy di sana, dia happy banget di sana, nggak ada listrik. Nah yang saya dapat gitu ya, di sana kan karena hidup seadanya dia bisa gitu. Kita bersyukur gitu, kita masih pakai listrik, masih pakai itu, masih mau ngeluh gitu. Jadi pelajarannya, oh bagus juga ya anak-anak di bawah sini, belajar mengucap syukur kan. 3 hari lumayan di sana, katanya jauh jaraknya dari gerbang ke bilik-bilik rumahnya itu lumayan sangat jauhan, jalan 1,5 jam, nggak boleh bawa banyak barang. Terus tidurnya benar-benar di itu ya, di rumah gitu ya, rumah bilik, nggak ada apa-apa. Dia cuma suruh bawa selimut aja kayak cover gitu doang. Bangunnya otomatis katanya dibangunin 4:30 sama ayam berkokok. Karena dia situ ada panggung gitu, bawahnya ayam semua katanya, ayamnya jago gitu berkokok gitu. Jadi bersyukur gue ternyata menikmati hidup seadanya, sederhana. Bisa juga ya. Biasanya main handphone, tiba-tiba tuh handphone nggak ada sinyal di situ. 3 hari dia nggak pakai handphone. Ya terus ya saya mikir juga nih, kita hidup begini Tuhan udah kasih, masih mau ngeluh gitu kan, karena ada orang yang bisa seperti itu gitu. Saya tanya mandi di mana? Dekat sungai. Ada makan dekat sungai. Bisa kamu dekat sungai? Terus ya udah akhirnya dia cerita-cerita ternyata dia happy menikmati tanpa handphone. Ternyata bisa ya anak-anak sekarang tanpa handphone bisa. Tapi yang penting itu makannya. Ada temen dia katanya dia kan sendirian. Terus udah bersyukur. Makan. Artis-artis. PH. Nah kemarin saya tinggal lebih dewasa kan tahu kan Maraton. Yang si Ede, yang si Kok udah makan kok? dia bawa Jose Abraham. Iya. Karena kan PH-nya